warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dumadi Utami dari Prodi Teknik Matematika Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Azmiah Jember. Saya ingin menjawab tugas dari dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama adalah mengapa pendidik harus memahami tujuan filsafat pendidikan Islam. Dari pertanyaan tersebut saya ingin menjawab terkait mengapa pendidik harus memahami tujuan filsafat pendidikan Islam. Ini karena pendidik dalam pendidikan Islam itu harus memahami tujuan filsafat pendidikan. Karena tujuan ini mengarahkan proses pendidikan agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Kemudian juga filsafat pendidikan Islam berperan sebagai landasan dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian siswa berdasarkan ajaran agama. Kemudian pemahaman yang mendalam tentang tujuan pendidik untuk mendidik tidak hanya dari aspek intelektual tetapi juga spiritual dan moral. Dengan demikian yang komprehensif, seimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi serta menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Kemudian soal yang kedua, metode pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun dan yang sesuai diterapkan pada generasi sekarang. Nah, metode tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama metode pembelajaran melalui pengalaman langsung, yaitu pendidikan yang menekankan pengalaman langsung dan observasi sebagai cara untuk memahami realitas kehidupan. Kemudian yang kedua ada metode diskusi dan dialog atau al-munadharah, yaitu Ibnu Khaldun mendorong penggunaan diskusi untuk mendorong pemahaman dan pembentukan pemikiran kritis. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada metode pengajaran melalui pengulangan dan hafalan atau al-takrir, yaitu metode yang menekankan pentingnya pengulangan untuk memperkuat ingatan dan pemahaman. Nah, untuk generasi sekarang, metode yang paling sesuai mungkin adalah diskusi dan dialog karena dapat mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan komunikasi. Kemudian soal yang ketiga ada perbedaan pandangan pendidikan Ibnu Khaldun dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama dari Ibnu Khaldun, yaitu menurut beliau pendidikan fokus pada pembentukan karakter dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan, dan beliau menekankan pentingnya menyesuaikan pendidikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, dengan pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga untuk membentuk individu yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih menekankan pada pendidikan agama dengan tujuan menanamkan nilai-nilai Islam secara mendalam dalam diri santri. Ia juga berfokus pada pendidikan yang menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia serta memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada sistem pesantren. Nah, perbedaan utamanya adalah Ibnu Khaldun lebih menekankan pada pendidikan yang kontekstual dan berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih menekankan pendidikan berbasis agama dan nilai-nilai pesantren. Soal keempat yaitu kriteria pendidik dan peserta didik menurut Imam Al-Ghazali, yaitu kriteria pendidik menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah seorang pendidik harus memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Yang kedua, harus memiliki akhlak yang baik dan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, mampu bersikap sabar, adil, dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik. Kemudian yang keempat, pendidik juga harus dapat mengajar dengan cara yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kriteria peserta didik menurut Imam Al-Ghazali yang kedua adalah ada peserta didik harus memiliki kesungguhan hati untuk belajar, terus kedua harus memiliki sikap rendah hati dan terbuka untuk menerima ilmu,
Selanjutnya ada peserta didik perlu menjaga adab dan akhlak yang baik, tidak dalam proses belajar mengajar saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, Imam Ghazali juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik peserta didik dalam menempuh ilmu. Nah, itu tadi sedikit banyak jawaban dari tugas-tugas filsafat pendidikan Islam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan mungkin pada penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.